Hai, saya Radian Adrianto. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara membuat sistem RetroArch di microSD untuk perangkat game stick 4K. Video ini adalah kelanjutan dari pembahasan pada video bagian pertama. Daftar game-game yang muncul dalam sistem RetroArch, terutama di menu utama, cara pembuatannya akan dibahas pada video bagian 2 ini, karena memerlukan pembahasan yang lebih rinci. Apalagi jika Anda membuat sistem RetroArch pada micro SD card berukuran 32 GB atau lebih, maka Anda perlu membuat daftar game-game untuk memudahkan pencarian salah satu game yang Anda mainkan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menggunakan kartu microSD berukuran 16 GB. Sedangkan pada video bagian 1 sebelumnya, saya menggunakan kartu microSD berukuran 32 GB ini. Perlu dicatat, pembahasan dalam video ini berkaitan dengan video-video saya sebelumnya yang membahas tentang game stick. Itulah sebab kenapa saya memberi thumbnail video-video tersebut dengan tampilan yang hampir mirip. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, pastikan nonaktifkan checklist Hide Extension for Known File Types yang terdapat dalam Windows Explorer di laptop atau komputer. Sebelum itu, pastikan Anda sudah menonton video bagian pertama. Dalam video tersebut, saya sudah menunjukkan bagaimana cara membuat partisi sistem RetroArch di dalam micro SD card menggunakan freeware SD Disk Tool dan software Disk Genius versi profesional. File image atau backup dari game stick serta freeware SD Disk Tool tersedia di deskripsi. Sedangkan software Disk Genius versi profesional silakan Anda cari sendiri di internet. Sekarang kita lanjut ke pembahasan utama di dalam video bagian 2 ini. Pastikan Anda selalu memilih tombol cancel saat muncul pesan seperti ini. Kemudian pilih tombol OK, kemudian saya pilih Drive E yang di dalamnya sudah saya download beberapa file-file yang dibutuhkan dalam video ini. File-file tersebut tersedia di deskripsi. Di dalam sini juga tersedia file-file ROM game retro yaitu Mega Drive dan GBA. Di folder ini sudah saya sediakan file-file ROM game retro GBA, sedangkan dalam folder ini tersedia file-file ROM game retro Mega Drive. Sedangkan di folder ini adalah sistem operasi RetroArch yang saya copy dari microSD card 64 GB bawaan dari game stick. Sekarang kita pilih ketiga file ini, kemudian tekan tombol kanan mouse, lalu pilih copy. Setelah itu, buka partisi terakhir microSD card 16 GB, tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Tunggu hingga proses copy file-file sistem operasi RetroArch selesai. Kembali kita buka Drive E, buka folder yang terdapat hasil copy sistem operasi RetroArch, pilih folder game, tekan klik kanan mouse, kemudian pilih copy. Buka kembali partisi terakhir microSD card 16 GB, tekan klik kanan mouse, lalu pilih paste. Baik, akan saya refresh dulu. Kembali ke Drive E, pilih file GameStick DB, kemudian klik kanan mouse dan pilih Extract. Saya refresh dulu. Kemudian kita buka folder hasil ekstrak tadi. Di dalamnya terdapat dua file database. Kemudian akan saya buka file yang paling atas. Untuk dapat membuka file database ini, Anda harus menginstal freeware DB Browser. Di dalam file ini terdapat petunjuk untuk membuat daftar game-game yang terdapat dalam game stick. Misalnya, ini adalah petunjuk untuk membuat daftar game SNES dan PlayStation 1. Sedangkan file database di bawah ini yang akan kita gunakan untuk membuat daftar game-game untuk game stick Lite 4K. Sekarang kita pilih file database ini, tekan tombol kanan mouse, lalu pilih copy. Kemudian kita buka partisi terakhir microSD card, lantas buka folder game, tekan tombol kanan mouse, lalu pilih paste. Kemudian kita kembali ke Drive E, tempat dimana tadi saya sudah menaruh beberapa file ROM game retro. Kemudian saya buka folder ini, dan saya akan mengcopy file-file ROM game Mega Drive ke dalam microSD card, serta memasukkannya ke dalam database. Kita cek dulu file-file gambar review dari game-game Mega Drive ini. Agar gambar bisa ditampilkan di dalam game stick, file-file gambar harus memakai format PNG. File gambar format BMP ini tidak bisa ditampilkan di dalam game stick. Jadi harus diubah dahulu memakai software Paint bawaan dari Windows. Buka menu file, kemudian pilih Open dan cari di mana letak file gambar format BMP tadi berada. Ini file gambar format BMP tadi. Kita buka. Lantas buka kembali menu file, kemudian pilih Save As dan pilih menyimpan dalam format PNG. Kemudian pilih tombol Save.
Setelah itu, kita bisa menghapus file gambar format BMP tadi, karena file ini tidak didukung untuk preview dalam menu di GameStick. Sekarang file gambar ini sudah memakai format PNG. Akan saya periksa lagi file-file gambar lainnya. File gambar format JPG juga tidak didukung oleh GameStick, jadi harus diubah dahulu menjadi format PNG menggunakan software Paint bawaan dari Windows. Kita buka dulu filenya. Kemudian kita cari di mana letak file JPG tersebut berada. Gulir ke bawah untuk mencarinya. 3 file gambar yang memakai format JPG tersebut. Kita buka filenya menggunakan software Paint. Buka menu file, kemudian kita pilih Save As. Kita gulir ini ke bawah dan kita pilih format PNG. Setelah itu pilih tombol Save. Sekarang kita akan ubah file gambar lainnya. Pilih menu file dan pilih Open. Kemudian cari file-file gambar yang memakai format JPG, gulir ke bawah, dan ini file gambar yang akan kita ubah. Kita pilih file gambar ini, pilih menu file, kemudian pilih Save As, lantas pilih PNG, kemudian kita pilih tombol Save. Kita buka lagi menu file, pilih Open, lantas kita cari lagi file gambar format JPG yang akan kita ubah. Pilih file gambar ini, pilih menu file, kemudian pilih Save As, pilih PNG. Setelah itu pilih tombol Save. Kita tutup dahulu software ini, kemudian pilih 3 file gambar format JPG tersebut. Setelah itu klik tombol kanan mouse dan pilih Delete. Sekarang file-file ini bisa kita pilih semua seperti ini. Tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih Copy. Sekarang akan saya pilih ini, buka partisi terakhir microSD dan buka folder game. Buka folder MD, tekan klik kanan mouse dan pilih Paste. Tunggu hingga proses copy file-file game retro Mega Drive selesai. Sebentar, saya refresh dulu. Gulir ke bawah, kembali ke folder game dan buka file database game DB. Seperti ini tampilan filenya di dalam Freeware DB Browser. Pilih tab Browser Data. Saya ubah dahulu ukuran window freeware ini. Pilih folder MD. Kita buka lagi softwarenya. Kemudian tekan tombol ini untuk menambah atau membuat kolom baru. Kita masukkan nomor 1. Di bagian ini akan saya ketik nama file room dari game retro. Setelah selesai, tekan tombol Apply. Tekan lagi tombol ini untuk menambah kolom. Di kolom ini akan saya masukkan nomor 2. Di bagian ini akan saya ketik nama file room di bawahnya, yaitu Beyond Oasis. Setelah selesai, tekan tombol Apply. Tekan tombol ini untuk menambah kolom ketiga. Ketik angka 3. Dan di bagian ini kita ketik nama file room yang ketiga, Golden Eggs. Lalu klik tombol Apply. Sebentar, saya lebarkan dulu biar kelihatan. Kita tekan tombol ini untuk membuat kolom baru, sedangkan tombol ini untuk menghapus kolom yang sudah kita buat. Kita ketik angka 4. Karena namanya hampir mirip, akan saya copy dahulu label Golden Eggs ini, kemudian paste di kolom di bawahnya. Klik tombol ini untuk membuat kolom baru, ketik angka 5. Setelah itu klik kanan mouse untuk paste di kolom di bawahnya. Pilih kolom ini, kemudian di bagian ini ketik angka 2 dan tekan tombol Apply. Pilih kolom ini, ketik di bagian ini angka 3, pilih tombol Apply. Tekan tombol ini lagi untuk menambah kolom, ketik angka 6. Kemudian saya tekan tombol ini untuk menambah kolom. Pada bagian ini ketik angka 7. Pada bagian ini akan saya ketik nama game retronya, Streets of Rage. Pilih tombol Apply, pilih kolom ini, kemudian tekan tombol kanan mouse dan pilih Copy. Pilih kolom ini, kemudian tekan tombol kanan mouse dan pilih Paste. Pada bagian ini, ketik angka 2 dan pilih tombol Apply. Saya input daftar game ini tidak urut dari atas ke bawah, karena saya memprioritaskan membuat daftar game dengan urutan game yang saya sukai berada di urutan teratas. Lanjut, kita tekan tombol ini untuk menambah kolom. Kemudian ketik angka 8. Kita tekan tombol ini lagi untuk membuat kolom. Kemudian ketik angka 9. Kita pilih tombol ini lagi untuk membuat kolom baru dan ketik di sini angka 10. Setelah itu, pilih kolom ini dan ketik nama file game retro. Setelah itu pilih tombol Apply.
kita pilih kolom ini, tekan tombol kanan mouse, dan pilih copy. Pilih kolom di bawahnya, tekan tombol kanan mouse, dan pilih paste. Pilih kolom di bawahnya, tekan tombol kanan mouse, dan pilih paste. Kita pilih ini, kemudian ketik angka 2, dan pilih apply. Pilih kolom di bawahnya, kemudian pilih ini, ketik angka 3, dan tekan apply. Saya periksa dahulu game-game yang terdapat dalam folder ini. Game Sonic yang belum saya masukkan adalah versi 3D ini. Lanjut, klik tombol ini untuk menambah kolom baru, ketik angka 11, pilih kolom ini, kemudian saya pilih ini dan mengetik nama game Sonic 3D Blast. Setelah itu pilih tombol apply. Sekarang tinggal 2 game yang belum diinput ke dalam database. Tekan tombol ini untuk membuat 2 kolom baru. Sebentar, saya geser dulu. Ketik angka 12, pilih kolom di bawah ini, kemudian ketik angka 13. Kemudian pilih kolom ini, saya pilih game ini, kemudian tekan tombol kanan mouse dan pilih rename. Arahkan kursor mouse di sini, tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Kembali ke freeware DB browser, pilih di sini, kemudian tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Setelah itu tekan tombol apply. Kemudian pilih kolom ini. Karena nama gamenya panjang, maka akan saya copy tulisannya seperti tadi. Pilih file room gamenya, pilih tombol kanan mouse dan pilih rename. Arahkan kursor mouse di sini, tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Kembali ke freeware DB browser, pilih di sini, kemudian tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Setelah itu tekan tombol apply. Setelah proses editing database selesai, jangan lupa untuk selalu menekan tab ini untuk menyimpan hasil editing database tadi. Oh iya, saya masih ingat tadi habis mendownload file room game retro Mega Drive. Sebentar, saya tekan tombol ini, kemudian saya buka directory download yang terdapat di dalam laptop saya. Ini file game retro yang tadi saya download, yang belum saya masukkan ke dalam micro SD card. File gambar review juga sudah saya download, tetapi masih memakai format JPG. Jadi format file harus diubah dulu, karena GameStick hanya support format PNG. Dan untuk merubah format file, saya menggunakan software bawaan dari Windows, yaitu Paint. Dan cara merubah format file gambar sama seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Pilih menu file, lalu pilih save as, dan pilih format PNG. Kemudian pilih tombol save. Selesai, kita tutup dulu software ini. File gambar format JPG bisa dihapus dengan cara klik kanan mouse, lalu pilih delete. Setelah itu, pilih kedua file ini, kemudian tekan tombol kanan mouse, dan saya pilih cut. Setelah itu, saya pilih ini untuk kembali ke partisi terakhir di micro SD card. Buka folder game, buka folder MD, tekan klik kanan mouse, dan pilih paste. Untuk memindahkan file room game retro hasil download tadi ke dalam micro SD card. Sebentar, saya refresh dulu. Ini filenya, kemudian akan kita masukkan ke dalam database. Buka freeware DB browser, tekan tombol ini untuk menambah kolom baru, ketik angka 14, kemudian kita pilih filenya, klik kanan mouse, dan pilih rename. Arahkan kursor mouse di sini, tekan tombol kanan mouse, dan pilih copy. Kembali ke freeware DB browser, pilih kolom ini, kemudian pilih bagian ini, pilih klik kanan mouse, kemudian pilih paste. Lantas, klik tombol apply. Setelah itu, klik tab ini untuk menyimpan perubahan database. Kita lanjut pembahasannya. Saya sudah membuat 14 baris kolom daftar game-game retro art. Setelah itu, kita pilih semua kolom-kolom ini, kemudian tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Setelah itu, pilih bagian ini dan pilih tabel di bawahnya, yaitu urutan ketiga. Di dalam tabel ini, pilih tombol ini untuk membuat 14 kolom baru. Tekan tombol ini 14 kali. Setelah itu, kita pilih kolom pertama, tekan tombol kanan mouse, setelah itu pilih paste, pilih yes. Sebentar, akan saya perlebar dulu kolomnya. Lantas, kita pilih tabel yang berada di urutan nomor 3 dari bawah, yaitu tabel ini. Sama seperti sebelumnya, saya tekan tombol ini 14 kali untuk membuat 14 kolom baru. Lalu saya pilih kolom pertama, saya pilih semua, tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih paste. Sebentar, akan saya perlebar dulu kolomnya. Tidak lupa saya menekan tab ini untuk menyimpan database yang sudah diedit. Setelah itu, kita buka tabel yang berada di urutan paling bawah. Sama seperti sebelumnya, saya tekan tombol ini 14 kali untuk membuat 14 kolom baru. Kemudian pilih kolom pertama,
tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih paste dan pilih yes. Setelah itu, pilih tabel urutan nomor 2 dari atas, yaitu tabel game. Sama juga seperti sebelumnya, saya tekan tombol ini 14 kali untuk membuat 14 kolom baru. Lantas pilih kolom pertama, tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih paste dan pilih yes. Oke, daftar game dari tabel pertama sudah tercopy semua. Sebentar saya perlebar kolom ini agar daftar game terlihat. Tidak lupa saya tekan tab ini untuk menyimpan database yang sudah diedit. Tabel kelima dengan nama path ini tidak usah dirubah-rubah, dibiarkan seperti ini. Tabel ke-6 dengan nama total ini harus diisi terakhir kali setelah proses editing database selesai. Untuk tabel ke-8 dengan nama video ini dibiarkan kosong. Sekarang kita buka tabel ke-4 dengan nama match. Tekan tombol ini 14 kali untuk membuat 14 kolom baru. Kemudian pilih kolom pertama, tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih paste dan pilih yes. Sebentar, kolom ini saya perlebar dulu. Di dalam tabel ini, Anda harus merubah daftar nama-nama game di dalam kolom-kolom ini dengan memakai format hanya menggunakan huruf kecil dan angka, serta tanpa spasi. Jika terdapat karakter-karakter lain, misal seperti tanda baca petik, tanda seru, tanda garis tengah, simbol buka kurung dan tutup kurung, serta simbol-simbol dan karakter-karakter lain yang biasa terdapat dalam nama-nama file-file ROM atau ISO, maka simbol-simbol dan karakter-karakter tersebut harus dihapus. Spasi yang biasanya ada di antara dua kalimat juga harus dihapus. Jika terdapat huruf besar, harus diganti menjadi huruf kecil. Semua nama-nama sudah selesai saya edit. Setelah itu, buka tabel urutan kedua, yaitu tabel game. Pada baris ketiga ini, yang bernama suffix, harus diisi sesuai dengan ekstensi file-file game retro yang sudah di-copy ke dalam microSD card. Saya pilih kolom ini, kemudian pada bagian ini saya isi .smd. Kemudian tekan tombol apply. Lantas saya pilih kolom ini, kemudian klik kanan mouse dan pilih copy. Pilih semua kolom di bawahnya, tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Untuk baris keempat, baris kelima, dan baris keenam harus diisi seperti baris ke-1. Saya pilih semua kolom di baris pertama ini, tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Kemudian pilih kolom nomor 1 paling atas pada baris keempat, tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Lalu pilih yes. Pada kolom nomor 1 baris kelima, tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Lalu pilih yes. Pada kolom nomor 1 baris ke-6, pilih tombol kanan mouse dan pilih paste. Lalu pilih yes. Untuk baris ke-7 dibiarkan saja kosong, sedangkan baris ke-8 dan baris ke-9 harus diisi dengan angka yang terdapat di dalam file daftar jenis game. File daftar jenis game sudah saya buka. Di sini ada daftar game Mega Drive yang mendukung dua jenis file ROM, yaitu .bin dan .smd. Sebentar, saya geser dulu windownya. Seperti yang saya katakan, baris ke-8 dan baris ke-9 harus diisi sesuai dengan file daftar jenis game. Untuk Mega Drive, yaitu class type diisi 5, game type diisi 5. Kolom timer harus diisi sesuai dengan daftar ini. Baik, kembali ke file DB. Di kolom ini saya isi angka 5, sedangkan di kolom berikutnya juga saya isi angka 5. Sedangkan baris ke-10 diisi angka 0. Setelah itu, kita buka file daftar jenis game. Saya pilih kolom ini, tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih copy. Kembali ke file database, tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih paste. Sebentar, akan saya geser dulu biar kolom ini kelihatan. Saya rapikan dulu. Kemudian pilih kolom ini serta beberapa kolom di sebelah kanannya. Tekan tombol kanan mouse dan pilih copy. Pilih kolom di bawah ini, tekan tombol kanan mouse dan pilih paste. Kemudian pilih yes. Pilih kolom di bawahnya ini. Agar cepat proses copy paste, saya menggunakan tombol shortcut Ctrl+V serta menekan tombol yes berulang kali. Lakukan paste, 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 lakukan paste sampai semuanya tercopy hingga baris ke-14. Jangan lupa tekan tab ini untuk menyimpan database hasil editing. Akhirnya, proses pembuatan database game-game Mega Drive untuk game stick 4K sudah selesai. Sekarang tinggal memasukkan 10 nama file ROM game GBA ke dalam database ini. Cara memasukkan nama-nama game GBA ke dalam database
sama dengan cara memasukkan nama-nama game Mega Drive ke dalam database. Karena caranya sama, maka cara-cara memasukkan nama-nama game GBA ke dalam database tidak perlu saya tunjukkan di dalam video ini. Inilah hasil setelah memasukkan 10 nama-nama game GBA ke dalam database. Jika input database sudah selesai, maka yang perlu dilakukan adalah memasukkan jumlah keseluruhan baris data ke dalam database ke-6 yang bernama total. Kita buka dulu tabel pertama. Di sini terlihat jumlah keseluruhan baris data yang sudah saya input adalah 24. Kita copy jumlah ini. Kemudian kita buka tabel ke-6 yaitu total. Tekan tombol kanan mouse, kemudian pilih paste. Di kolom sebelah kanan juga sama. Kita pilih tab ini untuk menyimpan database yang sudah kita edit. Kita buka lagi tabel pertama. Kemudian kita buka tabel total. Di sini terlihat angkanya berubah. Kita input lagi, angkanya sesuai dengan tabel yang pertama, yaitu 24. Kemudian kita pilih tab ini untuk menyimpan hasil editing database. Baik, saya akan coba reopen tabel total. Ternyata tidak berubah. Sekarang kita bisa tutup freeware DB browser ini. Saat ini proses pembuatan sistem RetroArch di dalam kartu microSD untuk perangkat game stick sudah selesai. Sekarang akan saya eject microSD card dari laptop saya. Untuk kemudian saya pasang microSD card tersebut ke perangkat game stick untuk dicoba. Sekarang akan saya coba memasukkan microSD card ini yang sudah berisi sistem operasi RetroArch buatan tadi ke perangkat game stick. Karena jari saya besar, maka akan saya gunakan tutup ballpoint ini untuk memasukkan kartu microSD. Untuk sistem operasi RetroArch yang sudah berisi file game database buatan tadi beserta file-file ROM untuk dicoba, saya sertakan di deskripsi video ini agar bisa dijadikan referensi untuk membuat sistem operasi RetroArch pada kartu microSD baru. Oke, kartu microSD sudah masuk dan lampu indikator perangkat game stick sudah menyala. Dan ternyata sistem operasi RetroArch buatan tadi bisa digunakan pada perangkat game stick. Seperti yang Anda lihat, daftar game di posisi atas adalah game-game Mega Drive yang saya sukai. Sebentar akan saya gulir ke bawah untuk melihat apakah daftar game buatan ini sudah bekerja. Di sini juga tertera daftar game-game GBA serta gambar-gambar preview dari game-game tersebut. Tidak ada masalah sama sekali. Semua bisa ditampilkan di dalam perangkat game stick. Saya tekan tombol R1 untuk melihat menu kelas. Untuk game-game seperti Famicom ini memang kosong karena memang tidak saya isi sama sekali. Di dalam menu kelas ini akan saya coba untuk melihat daftar game MD atau Mega Drive. Seperti yang Anda lihat, urutan dari game-game ini sesuai dengan apa yang saya buat. Di posisi atas adalah game-game retro Mega Drive yang saya sukai. Sekarang akan saya coba kembali ke menu kelas untuk melihat daftar game-game GBA. Saya akan pilih GBA atau Game Boy Advance. Urutan dari game-gamenya seperti Mega Drive. Game-game favorit saya dan kesukaan saya berada di posisi paling atas. Sekarang akan saya coba menu pencarian atau search untuk melihat apakah database bekerja dengan baik. Saya akan coba mengetik judul game. Saya akan coba cari Street of Rage. Ternyata apa yang saya ketik langsung memunculkan daftar game-game. Perlu dicatat, jika game-game yang dimasukkan ke dalam microSD card tadi tidak dimasukkan ke dalam file database GameDB, maka dalam kolom pencarian ini tidak akan bisa dimunculkan. Karena tadi saat saya memasukkan game-game ke dalam microSD card, saya memasukkan juga nama-nama game-game tersebut ke dalam file GameDB. Akhirnya saat diketik salah satu judul di dalam kolom pencarian ini, maka daftar game akan muncul dalam kolom pencarian. Dan itulah fungsi menginput nama game-game ke dalam file database GameDB. Selesai sudah pembahasan cara membuat sistem RetroArch ke dalam kartu microSD untuk perangkat game stick Lite 4K yang terbagi dalam video bagian 1 dan video bagian 2.
Saya Raden Andrianto, sampai jumpa.